Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Petani Sunda. Bagi kalian yang baru bergabung di channel YouTube Petani Sunda, kalian subscribe dulu channel YouTube Petani Sunda agar kalian tidak tertinggalkan video-video terbaru dari saya. Oke, di sini saya lagi berpanen cabai rawit keriting sama cabai inul atau cabai ini ya, cabai cengek. Nah, cuman di posisi tanaman ini udah berpanen 3 kali sama yang sekarang saya ambil. Jadi si posisi buah cabai rawitnya itu emang udah agak menurun, soalnya udah diambil 3 kali. Oke, dan ini luas posisi kebunnya ya. Oke. Dan di sini juga saya mengambil buah cabai rawitnya itu sama cabai inulnya itu, ngambil yang merahnya saja, enggak sama yang hijaunya karena lagi murah juga harganya. Jadi saya ambil yang merahnya aja. Cara memetiknya gampang juga sih, tinggal kalian petik kayak gini, lalu kumpulkan ke tempat yang kalian punya, mau ember atau karung. Tinggal petik kayak gini aja. Oke, kita liatin. Lebat juga ya, lumayan. Dari hasil berpanen cabai ini emang enggak konsisten dalam harga, naik turun juga. Waktu pertama saya ngambil itu harganya sampai 40-50, yang kedua ngambil itu udah turun 30. Ini yang terakhir udah harganya itu udah turun lagi. Udah sekarang tuh harganya, harga cabai rawit keriting itu 20.000 ya. Mungkin dari apa ya, dari masa pandemi mungkin, jadi naik turun juga lah si ekonomi dunia itu ya. Kita sebagai petani mensyukuri aja lah apa yang telah diberikan sama Allah. Mensyukuri juga masih bisa bertahan hidup di kampung dengan bersyariat. Kita mau menanam padi atau semacam kayak gini, cabai, intinya buat nyambung hidup aja lah. Itu udah lebih dari cukup dan bersyukur banget gitu. Di sini udah penuh, kita masukin dulu ke karung. Di sini saya bawa karung banyak tapi belum dapat 1 karung. Ini juga masih setengahnya lebih. Masukin dulu. Susah di sini kalau yang merahnya sendirian. Sebenarnya simple banget memanen cabai rawit ini, karena kalian tinggal petik doang. Petik kayak gini. Dan memang ini
eh, dari si posisi tanaman cabai itu emang kayak kelihatannya berantakan gitu, ada yang doyong ke sini, terus posisinya ada yang patah. Itu dikarenakan terkadang bekas yang berpanen banyak orang gitu, ada yang gegabah ngambilnya, jadi nggak rapi gitu. Jadi mungkin dari situ si posisi tanamannya ini kayak gini. Yang keduanya itu kan di sininya lagi musim hujan juga. Jadi kan kalau posisi tanaman terus kehujanan yang udah gede kayak gini kan bisa menimbulkan efek yang tidak bagus juga gitu. Di sini saya memetiknya satu-satu ya, karena susah. Eh, Tangan satunya lagi nih, saya lagi megang kamera. Jadi kita ambilnya gini aja. Kalian petik seperti itu lalu taruh di ember. Oke. Masih apa ya? Masih banyak yang belum diambilnya ini, soalnya baru setengahnya lah gitu. Baru daerah ini doang tuh. Ini yang sudah diambil. Cuman ini cabai cengeknya atau cabai inulnya itu belum diambil ya. Soalnya di sini ngambilnya itu satu-satu. Kita ambil dulu cabai rawit keritingnya. Setelah udah beres semuanya, cabai rawit keritingnya diambil, lalu kita mengambil cabai inul atau cabai cengek ya. Tapi di sini kalau misalkan harganya lumayan mahal lah ya, masih harga dari sekilo 40 lah, saya berani mengambil sama yang hijaunya juga. Dikarenakan saya nggak berani mengambil sama yang hijaunya itu ya, murah juga harganya. Ya hitung-hitung ini mah buat nyambungin hidup kata saya juga. Soalnya kebanyakan di kampung saya tuh kapasitasnya itu bekerja dalam bertani gitu. Ya hidup di kampung tidak mau seperti kayak gini. Ya mungkin nggak tahu lah gimana nasibnya. Ya walaupun saya di sini petani yang baru awalan, karena dulu juga saya bukan gengsi ya, jadi nggak ada niatan mau bertani kayak gini. Berhubungan ada jalan syariatnya dari orang tua saya, dia mengarahkan saya untuk masuk ke dunia pertanian. Dan emang posisi saya tuh dulu lagi lagi kesana sini itu emang udah kayak gitu terus lah. Jadi berusaha kerja kesana sini itu masih dalam kayak gitu juga gitu, sama-sama aja. Jadi sehingga hati saya itu berkata, wah udah capek kerja kesana sini. Mungkin dari masa pandemi ini kali mungkin efeknya gitu, ada ngaruhnya juga. Kalian juga lah pasti bisa merasakan lah di dalam masa pandemi COVID-19 ini, pasti gimana gitu rasanya dalam bidang ekonomi, bidang kerja dan lain-lain. Kalian pasti bakalan bisa merasakannya. Dan di situ saya mulai ada niat, atau ibaratnya itu ada ada kepikiran gitu. Wah, orang tua saya di kampung berjalan, ibaratnya adalah gitu buat sehari-hari. Apalagi kalau di saat ada rezeki yang benar-benar bagus gitu buat pribadiannya atau buat orang tua saya dalam waktu berpanen gitu. Itu alhamdulillah gitu buat
jangka 1 bulan 2 bulan kan bisa kita atur-atur dalam penghasilan perpanen itu. Ya udahlah, berhubungan dari penawaran orang tua saya suruh masuk ke dunia pertanian, ya saya masuk. Lagian posisi mikirnya gengsi itu saya tidak ada ya. Ngapain gengsi, orang saya hidup di kampung. Mau ngapain di kampung kalau nggak apa-apa, nggak kerja, nggak ini, cuma mau nyusahin orang tua aja. Nggak ada manfaat kan hidup kita. Sedangkan kita itu hidup harus ada manfaatnya gitu. Nah, setelah itu ya udahlah, saya dikasih bagian. Alhamdulillah di bagiannya itu lumayan luas juga dari tanah, sehingga saya memulai dari nol, dari semacam menggali tanah, membersihkan rumput, membuat bedengan dan lain-lain. Pasti udah saya ditaruh juga sih di video, cuman mungkin di video sebelumnya itu memang banyak kekurangan dari berbicara saya, dari mengasih saran-saran atau cara-caranya, tutorialnya, mungkin masih banyak yang salah lah, beda sama yang ahli-ahli di luar sana. Tapi di sini saya atau di channel YouTube Petani Sunda itu mengajak gitu, bukan ini, mengajak kita belajar sama-sama gitu. Kita saling sharing dalam dunia pertanian, saling memotivasikan satu sama lain, cara-cara dan triknya gimana, terus penghasilan si petaninya gimana. Yang belum tahu bertani atau menanam gimana, kalian bisa lihat-lihat di video-video yang lebih bagus, atau melihat di cara-cara saya ini. Kalau saya jujur aja, saya itu petani pemula ya. Baru 5 bulan lah saya terjun di dunia pertanian. Cuman kalau dari bidang keilmuan bertani, saya memang belum 100%. Tapi di sini saya mau memanfaatkan, ya semoga aja bisa memotivasikan ke kalian gitu. Khususnya buat para petani. Jadi mempunyai ilmu bertani itu saya ingin bisa manfaat lah. Nah, gimana caranya? Ya caranya otomatis saya harus bisa membuat video dan ya ginilah, membuat channel YouTube gitu, agar bisa apa ya, bisa lebih berkembang lagi saya di dunia pertanian saya maupun di YouTube tuh. Kalau dari cara-cara dan tutorial memanen emang gampang lah, kalian tinggal mengambil aja semacam kayak gini, kalian tinggal ngambil. Beda kalau kalian memulai dari nol, karena itu juga memerlukan ilmu yang benar-benar dan kerja yang benar, tenaga yang maksimal. Ya saya juga dari nol itu kadang dari pagi sampai zohor gitu, cuman dapat, misalkan kalau dari bikin bedengan atau membersihkan rumput itu nggak selesai sehari gitu, seminggu, kadang 3 hari. Soalnya prosesnya kan lama juga, namanya juga kerja sendiri, belajar sendiri, mandiri tuh. Kecuali kalau saya udah nggak kesiwer, kalau misalkan ada kesibukan lain atau apa gitu, baru saya suruh gitu, orang suruh bekerja di tempat saya. Tapi dari situ saya sering liatin juga, kadang dibikin videonya, agar saya lebih paham lagi ke dalam dunia pertanian, ilmu-ilmunya gimana gitu kawan-kawan. Yang intinya sih, kalau bagi kalian yang belum merasakan terjun di dunia pertani itu, ya satu, kalian harus punya niat dulu.
Soalnya segala sesuatu, mau kerja mau apapun itu, kalau belum ada niat cuma-cuma gitu. Ya contohnya saya udah terjun di dunia pertanian, tapi saya ada niat ingin, ya semoga aja bisa memotivasikan apa cara dan trik saya itu di YouTube gitu. Makanya saya ada niat buat video ke YouTube. Kalau masalah suka dan enggaknya kan ibaratnya tergantung kalian. Kalau misalkan dari video-video saya manfaat, ada faedahnya, ada bener dan bagusnya juga, ya kalian mungkin bisa bisa lebih mensupport saya lagi agar lebih berkembang lagi gitu. Agar semangat lagi saya bikin videonya gitu kawan. Emang posisinya itu masih luas banget. Itu yang belum ya. Belah sana juga belum tuh. Oke. Dan emang lama juga ya, soalnya kan posisi berpanen cabai rawit itu emang kecil kan, posisinya ya segini. Lihat tuh segitu, kita taruh segitu tuh kayaknya lama gitu kepenuhnya. Ya rata-rata emang kayak gitu kalau berpanen cabai itu emang lama gitu. Tapi kalau di saat harganya lagi mahal itu keuntungan buat para petani itu. Soalnya emang di kampung saya kebanyakan yang nanam itu cabai, apalagi itu dari cabai inul. Soalnya itu cara buat lebih apa ya, lebih bisa membangkitkan si petani gitu buat hidup. Karena kan posisi tanaman cabai rawit kan mahal, emang jangkanya lumayan agak lama juga. Tapi kalau posisinya mahal, petani butuh menjual ya bisa saja gitu buat menyambung hidup tuh. Dan bagi kalian yang belum bisa caranya gimana memetiknya, kalian tinggal petik saja kayak gini, kalian ambil lalu petik kayak gini tuh, sehingga kayak gini. Ya kalau bagi saya sih saranin aja gitu ke teman-teman yang terutamanya yang hidup di perkampungan lah. Kalau misalkan nggak ada kerjaan atau apa gitu, kita nyari kerja ke sana sini belum dapat. Kalau ini maka kalau dari kepribadian saya gitu ya, kalian lebih baik belajar bertani lah. Kalau misalkan ada jalannya, contohnya kalau ada tanahnya, ada niatan mau nanam apa, terus apalagi kalau ada dukungan support dari orang tua atau dari siapapun itu, mau sistemnya nengah atau menggade tanah orang, yang penting kalian masuklah gitu sedikit-sedikit ke dunia pertanian agar kalian tuh tahu hidup sebagai seorang petani itu kayak gimana sih. Ya jangka 5 bulan ini yang saya rasakan hidup seorang petani itu ya alhamdulillah mencukupi dalam keseharian. Terus di saat berpanen ya alhamdulillah juga ada bekal buat jangka bulan-bulan lah, ibarat 1 bulan 2 bulan. Soalnya kan gak tentu juga dari harga-harganya si tanaman yang kita berpanen itu. Soalnya kan di sini saya banyak juga alhamdulillah nanamnya ini khusus emang tanaman cabai rawit keriting sama cabai inul atau cabai cengek ya. Ada juga di tempat yang lainnya saya menanam tomat, menanam kol, terus apa lagi ya, kemarin tuh menanam cabai yang besar tuh. Kebanyakan saya di sini menanamnya itu dari cabai. Semacam kol dan tomat itu mah kan buat bekal jangka sebulan lah gitu. Ini yang
yang buat keseharian kita nih. Kalau udah tumbuh kayak gini kan, kita kalau misalkan nggak ada uang buat keseharian kita bisa ngambil lah 1 kilo 2 kilo, kita buat sehari lah gitu. Manfaatnya ini nih, kita menanam tanaman cabai yang udah kayak gini. Oke, dan mungkin segitu aja dari video channel Petani Sunda. Semoga bermanfaat bagi kalian yang belum masuk ke dunia pertanian maupun yang sudah bertani. Mungkin dari pembicaraan saya masih banyak kekurangan. Semoga kalian memaklumi, tapi semoga aja bisa memotivasikan ke kalian. Mungkin segitu aja dan dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.